Dia yang telah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia yang menebus setiap dosa kita, menebus segala belenggu dosa kita. Dia yang membalikan hubungan baik kita yang awalnya rusak karena dosa. Hari ini sama-sama kita mau merayakan kemenangannya. Saya undang Bapak Gembala untuk membuka kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebangkitan, memberikan begitu banyak berkat-berkat rohani, berkat jasmani dalam hidup kami semuanya. Tapi yang pasti ketika Engkau bangkit, itu memberikan satu kepastian bahwa kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kematian dan kutuk, tapi kami hidup di bawah bayang kasih karunia Allah yang besar, yang luar biasa. Dan kami sekarang dimeteraikan menjadi anak Allah yang hidup, dan kami memiliki waris surga Tuhan. Terima kasih, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sukacita dari surga, pengurapan dari Allah yang Maha Kudus akan turun di atas kami semuanya, sehingga ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami memuji dengan kemerdekaan yang sejati dari Kristus Yesus Tuhan Allah kami, dalam pengurapan Roh Kudus yang besar, yang hebat, luar biasa. Kami meteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami siap memuji dan kami siap memuliakan Allah kami yang perkasa, yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab Dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang kekal. Sama-sama kita mau mengatakan na 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 na
Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kami yang hadir di sini, kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami mau memuji-Mu Yesus, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Allah yang disembah. Sama-sama kita ngomong. Ku hadap kemuliaan-Mu, iman bersama-Mu, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud Tuhan, sujud di depan-Mu, tak lupa seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput daripada kasih-Mu yang mulia.
sujud bantah tahta. Sujud di depan halamu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun
siap Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir dan mengalir. Hadirat-Mu mengalir Yesus. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar Kamu Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Nya, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Ya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Naikkan setiap pujian ini. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, di mana kami harus berjuang dengan kekuatan diri kami, di mana kami harus menyogok untuk kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami tidak hidup lagi di bawah bayang-bayang Taurat, tapi kami hidup di bawah kasih karunia dan anugerah yang begitu dalam. Bahkan dalam kondisi kami berdosa, anugerah-Mu mencari, anugerah-Mu memeluk kami, anugerah-Mu membawa kami kepada Bapa yang suci, yang kudus. Dan kami berseru terima kasih Kristus, karena Engkau mati bagi kami, karena Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Kristus, karena Engkau memberikan apa yang tidak dapat kami lakukan dengan banyak dalam pergolakan dan pemberian dalam rontak diri kami. Terima kasih. Dan hari ini kami bersuka cita, bergembira. Hari ini kami beria-ria dalam rayakan kebangkitan Engkau yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang sejati. Sekarang kami akan mendengarkan firman. Berbicara Engkau di tengah kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam, selamat dari Paskah. Satu momentum bagi kita semuanya menikmati kemerdekaan yang dahsyat dari Tuhan Allah kita yang perkasa. Salam Paskah. Kita menikmati kekuatan pengharapan yang tidak pernah dapat ditumbangkan, ditutup oleh apapun juga. Salam Paskah. Karena kita menikmati mujizat demi mujizat yang secara pasti dalam hidup kita semuanya. Kita tidak lagi melangkah dalam ketakutan, tapi kita melangkah dengan kekuatan pengharapan yang besar, yang dahsyat. Mari kita akan membuka di dalam Markus pasal 16. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Waktu kita bicara tentang kematian Yesus, itu bicara tentang sesuatu kehinaan, itu bicara tentang sesuatu kenajisan. Karena setiap orang yang dianggap berdosa, karena setiap orang yang dianggap penjahat, mereka akan mati dengan cara disalibkan. Kematian Yesus itu seperti sebuah tanda kenajisan, kehinaan yang luar biasa. Jadi kalau kemudian orang itu mati dan kemudian dikuburkan, maka apapun juga, walaupun kuburannya itu mewah, walaupun kuburannya itu besar, walaupun kuburannya itu dihias, pada dasarnya orang yang mati disalib itu dianggap sebagai satu kehinaan dan kenajisan. Pada waktu kita berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan kematian Kristus, beberapa orang melihat itu menjadi satu kenajisan, beberapa orang melihat itu sebagai kehinaan. Tetapi Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hina, bukanlah Allah yang najis, bukan Allah yang sangat-sangat dapat dianggap sampah. Karena Yesus mengubah salib,
Karena Yesus mengubah sebuah kejahatan. Karena Yesus mematikan sesuatu yang berkaitan dengan performa kejahatan. Itu menjadi satu indikasi tentang kemuliaan. Jadi sekarang ketika kita bicara tentang Yesus yang mati dan kemudian kubur yang dikuburkan, dan kemudian kita bicara tentang kebangkitan, kita tidak sedang berbicara tentang sebuah kehinaan. Kita tidak sedang bicara tentang sebuah kenajisan, tapi kita bicara tentang sebuah kemuliaan Paskah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, luar biasa. Beberapa orang memikirkan bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah tanda sampah. Dan mereka berpikir bahwa orang Kristen percaya kepada sesuatu yang sangat hina. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa kebenaran dari Paskah itu adalah satu kemuliaan Allah yang maha tinggi. Kebenaran tentang Paskah itu adalah sebuah kesucian yang maha dahsyat. Orang tidak menyadari bahwa kebenaran Paskah itu mengandung sisi-sisi dari sebuah Shekinah glory Allah yang besar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikian juga beberapa murid. Mereka berpikir bahwa Yesus pada waktu dia disalib, pada waktu dia dikubur, mereka memikirkan tentang sesuatu yang rendah. Itulah sebabnya kalau kita melihat perempuan itu dengan secara sengaja pagi-pagi dia mempersiapkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah yang mulia, yang tidak berhubungan dengan Kristus yang penuh dengan kemuliaan yang besar. Yang dia persiapkan adalah sesuatu yang rendah. Yang dia persiapkan secara sengaja pergi ke pasar, dia beli sesuatu yang tidak memiliki dinamika kemuliaan dan kesucian Allah yang besar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita bisa memiliki sebuah kebenaran dan konsep teologi kita, dalam konsep iman kita semuanya, bahwa Paskah itu adalah sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan Paskah ini itu mendorong kita semuanya menjadi pribadi yang bisa mempersembahkan sesuatu yang berbau kehidupan, bukan sesuatu yang berbau kematian. Kemuliaan Paskah yang pertama membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang tahu diri, sadar diri bahwa kita akan memberikan sesuatu persembahan yang berbau kehidupan, bukan sesuatu yang berbau kematian. Para perempuan ini pagi-pagi buta, mereka sengaja pergi ke pasar dan mereka memberi rempah-rempah yang berhubungan dengan kematian, yang berhubungan dengan kuburan. Mereka bawa. Dia pikir bahwa Yesus mereka adalah Yesus yang mati. Itulah sebabnya karena konsep pikir iman dia, karena konsep pengetahuan dari teologi mereka, Yesus itu mati, maka bagi orang mati rempah-rempahlah yang berbau kuburan, yang berbau kematian, yang berbau tentang sesuatu mayat, itu yang diberikan. Semua hal yang berbau dengan kematian, sekalipun itu wangi, tapi itu sebenarnya busuk luar biasa. Semua hal yang berhubungan dengan rempah-rempah kematian, sekalipun itu wanginya luar biasa, walaupun itu rempah-rempah yang bisa membuat bau busuk itu hilang, tapi pada dasar semua rempah-rempah yang berbau kuburan, yang berbau sampah, berbau mayat, itu adalah sebuah kenajisan. Mungkin kita tidak seperti perempuan itu, kita membawa sebuah rempah-rempah. Saya ingin membuat Bapak Ibu semuanya memahami satu konsep itu. Beberapa dari orang-orang Kristen itu, mereka pergi ke gereja, mereka melayani, tapi yang mereka bawa itu adalah rempah-rempah kematian. Dan mereka berpikir bahwa Yesus itu, walaupun kita tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang sudah bangkit, tapi setiap kali kita hadir di gereja, selalu bau mayat, selalu bau kematian. Selalu yang kita persembahkan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kuburan. Apa yang membedakan? Orang itu memberikan sesuatu yang hidup dan orang itu memberikan sesuatu yang mati. Kalau Bapak Ibu menyelidiki kebenaran Alkitab, maka kita bisa melihat. Pada waktu bangsa Israel diberikan hukum Taurat, maka mereka melihat bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang berhubungan dengan dosa. Di sana ada penghukuman, di sana ada murka Allah. Jadi Taurat itu sebenarnya membawa kita menyadari untuk kita menjadi orang-orang yang ada di dalam garis kematian. Jadi kalau orang Kristen itu sekarang begini Bapak Ibu, saya datang ke gereja supaya Tuhan berkati saya. Saya datang ke gereja supaya Tuhan sehatkan saya. Saya datang ke gereja supaya saya maju. Saya datang ke gereja supaya saya.
itu adalah rempah-rempah kematian. Itu adalah rempah-rempah yang berbau mayat. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Taurat membawa kita kepada kematian, kasih karunia membawa kepada kehidupan. Hari ini berapa banyak orang Kristen datang ke gereja melayani Tuhan, tapi mereka orientasinya adalah bawa persembahan yang bau mayat. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bawa aku dalam kemajuan. Pada dasarnya pada waktu kita menerima Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, berkat itu sudah diberikan secara komplit dalam hidup kita. Perhatikan, pada waktu kita percaya sama Yesus, semua berkat karena kematian, karena kebangkitannya komplit diberikan sah milik kita. Saudara bisa bayangkan begini, kalau saya sebagai orang tua, saya udah kasih segala sesuatu yang berkaitan dengan anak saya, kesehatan, berkat apapun. Terus anak saya datang kepada saya, dia bawa sesuatu kepada saya. Bapak, berikan saya, itu berkat kesembuhan, berkat ini semuanya. Saya udah katakan sama, nah aku udah berikan itu semuanya. Tapi anak saya datang lagi, bawa persembahan lagi. Bapak, berkatiku, beri aku persembahan, beri aku kesehatan, beri aku kemajuan. Itu yang melukai hati Tuhan. Jadi kamu datang karena aku hanya karena kamu dapat berkat, dan kau tidak menginginkan aku. Jadi kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu kemudian melayani aku, jadi yang kamu kejar ternyata bukan tentang aku, tapi tentang berkatmu. Inilah bau kematian. Waktu kita melayani, waktu kita ada ibadah, karena kita tahu Tuhan sudah menyediakan itu semuanya, kita hanya berkata, Bapak, aku bawa Kristus, aku bawa kesucian Kristus, aku bawa darah domba Allah, aku berikan itu bagi engkau. Aku tidak meminta apapun juga, karena Engkau telah memberikan semuanya. Kristus yang begitu berharga, Kristus kekayaan apapun juga ada di dalam Dia. Bapak, kami tidak meminta apapun juga. Sekarang aku membawa Kristus, sekarang aku membawa kebenaran, sekarang aku membawa kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekarang aku melayani karena Kristus. Jadi sekarang aku beribadah karena Kristus. Jadi sekarang aku berusaha karena Kristus. Jadi sekarang aku berumah tangga karena Kristus. Jadi setiap pelayanan kita lakukan, kalau ujungnya itu Taurat. Saya melayani suami saya supaya suami saya baik. Jadi kalau suamimu nggak baik, kamu tidak layani. Saya melayani istri saya supaya istri saya baik. Jadi kalau kamu tidak melayani istrimu tidak jadi baik. Ini adalah konsep sebuah teologi kematian yang berbahaya. Dan gereja sekarang bukan lagi digerakkan oleh kasih karunia. Gereja sekarang digerakkan oleh apa? Gereja sekarang digerakkan oleh Taurat. Kalau saya melayani, aku tuntut gereja harus kasih sama saya, jemaat harus kasih sama saya, karena aku yang melayani. Berapa banyak gereja-gereja demikian? Gereja tidak lagi meletakkan dasar sesuatu yang paling hakiki. Kita memberikan satu persembahan yang hidup, yang berkenan, yang Allah kemudian berkata itu ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan tentang permintaan. Ibadah yang sejati tentang pemberian persembahan. Ibadah yang sejati bukan tentang apa yang kita bawa, tapi bicara tentang Kristus di atas dasar semua yang kita lakukan, di atas kasih karunia yang kita berikan. Itulah dasar yang paling benar. Jadi kalau gitu sama dong kalau saya meminta benar kalau Anda hidup dalam hukum Taurat. Jadi kalau kita semua yang kemudian melayani Tuhan, terus kita berkata, Tuhan Engkau berkati saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan tolong saya terus-menerus, itu benar dalam konsep teologinya Taurat. Bapak Ibu tidak perlu meminta. Sebenarnya secara hakiki itu Tuhan sudah menyediakan komplit. Jadi kalau kita kemudian datang menyembah, kalau kita datang melayani, kita berkata, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan, suplainya terlalu banyak. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Kau sediakan, suplainya berlimpah-limpah. Terima kasih untuk kesehatan, suplainya begitu hebat, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita orang Kristen, tidak perlu lagi kita meminta Tuhan sembuhkan saya, tapi ambil
Komplit apa yang Tuhan berikan dalam kesembuhan itu, amin, gunakan. Sekarang oleh berkat kasih karunia Kristus Yesus dalam kekayaan kesembuhan, aku mengatakan kepada bagian dari tubuhku yang sakit, sembuhlah kau. Sebenarnya kita tidak perlu pendeta. Sebenarnya kita tidak perlu penumpangan tangan dari pendeta. Dan iblis menipu ribuan kali supaya kita tinggal di dalam hukum Taurat. Kita bawa persembahan kematian seperti perempuan. Karena konsep kita bahwa Allah kita itu mati. Konsep kita itu harus diulang-ulang lagi. Sekali lagi saya ingin mengatakan satu kebenaran. Jangan sampai kita kemudian ditipu oleh iblis. Kebenaran hakiki tentang teologi kasih karunia adalah Tuhan sudah menyediakan lebih dahulu. Tuhan mencukupi lebih dulu. Tuhan memberkati lebih dulu. Atas semua kasih karunia dari Allah ini, kita dibawa untuk fokus kepada Tuhan. Kita dibawa fokus untuk mencintai Yesus. Kita dibawa fokus untuk kita tahu diri dan berkata terima kasih Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerahmu, keselamatanmu, berkat rohanimu, kesehatanmu telah kutaruh lebih dulu. Jadi saya punya suplai sangat besar untuk saya bisa menyenangkan engkau beribadah dan melayani. Jangan dibatik. Jadi kemuliaan Paskah membawa kita semuanya untuk kita akhirnya menjadi pribadi yang bisa membawa persembahan yang hidup. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu aku katakan kepada berikan kepada Allah satu persembahan tubuhmu yang hidup. Perjanjian lama setiap kali orang berdosa, maka dia harus sokok Tuhan dengan pengorbanan. Yang kaya bawa lembu, yang kemudian tengah-tengah bawa kambing domba, yang miskin bawa tekukur. Mereka sembelih dan mereka berkata, Tuhan, aku bawa korban darah supaya aku tidak mati. Tapi Yesus menyelesaikan korban kematian itu satu kali seumur hidup. Dan jangan bawa lagi kepada Bapa kita korban kematian. Semua dalam perjanjian lama persembahan selalu berhubungan dan berbau kematian. Tapi dalam perjanjian baru, dalam kasih karunia, semua persembahan kepada Allah kita adalah sesuatu yang berbau kehidupan. Kasih karunia, cinta kepada Kristus, kasih kepada Bapa yang sangat dalam. Kita mengingini Tuhan jauh lebih besar dibandingkan kita mengingini berkat. Kita mengingini Kristus jauh lebih besar daripada kita menginginkan kesembuhan kita. Kita mengingini Kristus jauh lebih besar dibandingkan kita ingin menikmati semua kekayaan ini. Itulah persembahan yang berbau kehidupan. Jadi sekarang meleknya, wow, saya salah. Kalau hari ini saya ternyata beribadah, menekankan sesuatu yang saya minta dari Tuhan, sementara Tuhan sudah berikan kepada saya, maka itu adalah penghinaan, pengucapan, dan itu ada sebuah hal yang tidak tahu diri. Tuhan sudah disediakan lebih dulu, sebelum kita meminta, Tuhan berikan lebih dulu. Kalau kita memahami tentang konsep teologi Kristen ini, maka kita akan bersukacita di tengah-tengah segala situasi. Yang kedua, kemuliaan Paskah membawa kita semuanya ke arah tujuan yang benar. Hidup itu arahnya tujuan yang benar. Kalau kita bicara tentang tujuan, ini perempuan berkata, dia siap pagi-pagi. Mereka berkata, kita akan pergi ke kubur. Pergi ke kuburan itu memiliki sebuah indikasi jelas. Itu adalah bagian dari tujuan dia. Beberapa dari kita tidak pernah berpikir tentang tujuan. Karena tujuan itu sebenarnya banyak orang itu tujuannya beda-beda. Ada orang yang memiliki tujuan hidupnya supaya saya kaya. Ada orang yang memiliki tujuannya supaya saya punya kekuasaan, punya jabatan. Ada orang yang punya tujuan hidupnya segala sesuatu yang orientasinya tentang dunia. Apa yang menjadi bagian dari tujuan kita, itu selalu akan berhubungan dengan banyak prepare dan kesiapan-kesiapan. Saya kasih contoh. Satu waktu saya diminta untuk menjadi pembicara seminar 2 minggu. Itu di kota Sumba, ya, di daerah Sumba. Wah, saya bilang, wah, berarti saya akan pergi ke Sumba. Apa yang saya pikirkan? Berarti tujuan saya adalah Sumba. Kalau tujuan saya Sumba, berarti apa yang saya lakukan? Saya kemudian mulai Google.
Saya cari tentang hal-hal yang berhubungan dengan Sumba. Apa itu Sumba? Ternyata Sumba itu adalah satu kota yang panas. Ternyata Sumba itu adalah kota yang tingkat derajat panasnya tinggi. Dan Sumba itu ternyata adalah tanahnya itu lebih banyak yang berhubungan dengan karang-karang. Jadi Sumba itu kota jalannya lebih banyak berhubungan dengan karang. Waduh, saya mulai ngerti. Maka hal yang pertama yang saya persiapkan adalah gini. Satu, karena kota Sumba yang jadi tujuan saya itu adalah panas, maka saya membawa baju-baju atau kemudian kaos-kaos yang katun, yang bisa menyerap telinga, yang sejuk, yang dingin. Jadi saya tidak perlu bawa jaket yang tebal, saya bawa jaket yang tipis. Itu prepare pertama yang berkaitan dengan makanan. Prepare yang kedua, saya tahu Sumba ternyata tanahnya itu adalah batu karang. Kalau saya pakai pantofel, itu rusak. Saya mulai cari sepatu saya, ternyata nggak ada yang sepatu-sepatu yang cap dan kuat. Akhirnya saya beli sepatu yang mereknya Warzone, dan itu sangat kuat sekali cap. Jadi waktu saya pergi ke sana cukup kuat sekali, apalagi perbukitan di sana lebih banyak perbukitan. Jadi waktu saya KKR di sana, seminar di sana, sepatu saya sangat kuat. Bersentuhan dengan karang yang tajam itu sangat kuat, luar biasa. Nah sekarang Sumba sangat panas. Maka saya memikir, kalau saya makan antara Sumba dengan Cipanas itu beda. Ya kan? Panas sama dingin beda. Kalau di dingin, oke, saya perlu makanan hangat-hangat. Wetan rondenya berat. Itu penting, kenapa? Karena tempatnya dingin. Tapi kalau saya ada di tempat panas, es. Kalau saya ada di tempat-tempat yang panas, makanan buah-buahan. Tapi kalau saya makanan yang ada di wilayah dingin Cipanas yang hangat-hangat, saudara, prepare orang untuk tujuan hidup dia. Dia berani mengubah cara hidup dia. Dia berani mengubah cara berpakaian dia. Dia berani mengubah cara makan dia. Perempuan ini tujuannya adalah kuburan. Itulah sebabnya karena dia prepare-nya itu selalu berhubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan persiapan. Itu selalu berhubungan kuat dengan tujuan dia. Perempuan ini mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kuburan Yesus yang mati. Saya tanya Bapak Ibu semua, apa tujuan Bapak Ibu semua? Mau kaya? Apa mau tujuan Bapak Ibu? Kalau kita tahu tujuan hidup kita, kita berani memprepare hidup kita, mengubah cara hidup kita semua. Selama 2 minggu itu, saya kangen dengan hal-hal yang berhubungan dengan Cipanas. Karena panas sekali. Rasa-rasanya makan itu tidak seperti makan di Cipanas. Prepare. Banyak orang-orang Kristen tidak pernah bisa melihat kemuliaan Allah, menuntut hidupnya kepada Tuhan, kepada kekekalan, kepada Allah. Apa yang kau persiapkan sekarang? Kalau kita tahu bahwa akhir hidup kita itu adalah kematian, kita harus ada di surga. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Prepare apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk hal duniawi saja, saya mempersiapkan untuk daerah Sumba yang panas sedemikian detail, cermat mata. Saya mau tanya sama Bapak, apa yang kita persiapkan untuk surga? Apa yang kita persiapkan untuk kita bertemu dengan Bapa? Apakah sebuah kehidupan yang berbau kematian? Mari pikirkan itu. Yang terakhir, saya tidak akan berpanjang. Kemuliaan Paskah agar kita semua untuk berpikir dan berespon dengan positif, optimis, dan tidak pesimis. Beberapa perempuan ini di tengah jalan, mereka mulai memperdebatkan sesuatu sebenarnya tidak perlu diperdebat, sesuatu sebenarnya tidak perlu dibesar. Di tengah jalan mereka mengeluh, di tengah jalan mereka pesimis. Nanti kalau kita pergi ke kuburan, siapa yang akan buka batu? Kita akan lemah. Kita perempuan. Kita tidak punya otot seperti Brother Edo. Kita tidak punya otot seperti Pak Eri. Kok bagus? Ototnya gede-gede. Wah! Kita tidak punya kekuatan gulingkan batu. Aduh, gak mungkin bisa. Beberapa dari kita seringkali
Seperti perempuan ini belum ada kejadian, belum melihat. Semua sudah dipenuhi dengan bayangan buruk, semua sudah dipenuhi bayangan pesimis, semua dipenuhi dengan bayangan negatif, semua dipenuhi dengan kekacauan, semua dipenuhi dengan ketakutan, semua dipenuhi dengan kekhawatiran, semua dipenuhi dengan kegelisahan. Siapa nanti? Siapa ya? Yang menurut saya siapa? Semuanya orientasinya ke situ. Tapi kemuliaan Paskah tidak membawa begitu. Taurat itu memang membawa kita kepada ketakutan. Jangan-jangan kalau aku melakukan ini dihukum. Jangan-jangan kalau aku melakukan ini dihukum. Itu Taurat. Tapi kasih karunia. Alkitab berkata di kitab Ibrani, sekalipun kamu orang berdosa, jangan pernah takut karena darah anak domba Allah memberikan keberanian dalam hati nurani untuk kamu pergi mendekat kepada Tuhan. Sebab darah anak domba Allah yang menjadi benteng legalitas bagi kita semuanya, engkau pasti diterima. Darah domba Allah, sang penebus itu yang memastikan kita diterima. Sekalipun mungkin kita berdosa, karena darah domba Allah itu kemudian menutupi. Jadi Allah Bapa tidak lagi melihat kita yang berdosa, tapi Dia lihat darah anak domba Allah. Dan waktu kita mendekat, Dia peluk kita dan berkata, engkau anakku, dibenarkan, dikuduskan. Beberapa dari kita seringkali berpikir tentang pesimis hidup. Saya harus akui Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan. Sekarang ini dagang permainannya jadi buruk. Termasuk Amerika, termasuk China. Imbasnya itu negara-negara yang berkembang. Mereka mengalami situasi ekonomi yang lesu dan sulit luar biasa. Saya membaca dari dunia dalam majalah bisnis. Prosentase tutupnya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa sampai 60%. Kalau 60% itu tutup, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak orang yang ter-PHK. Dan orang yang ter-PHK, mereka akan mengalami keputusasaan. Tapi mereka punya istri, mereka punya anak, mungkin mereka juga punya orang tua. Jadi apa yang mereka akan lakukan? Karena untuk bekerja tidak ada, karena untuk mencari uang yang halal tidak ada, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan. Itulah kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu tahu tak? Di majalah bisnis dikatakan tahun 3000 dikatakan demikian. Selamat tinggal manusia. Tahun 3000 adalah tahun yang sangat jauh di masa depan. Karena engkau tidak lagi bisa bekerja. Karena semua perangkat dan alat-alat yang terpakai itu adalah robot. Jadi di majalah bisnis dikatakan selamat tinggal manusia. Sebab kami tidak perlu lagi di demo. Kami tidak perlu memikirkan lagi bagaimana saya harus memberikan bonus. Kami tidak perlu lagi memikirkan tentang THR. Selamat tinggal manusia. Kami tidak perlu lagi. Engkau lebih banyak mendatangkan masalah di perusahaan kamu. Pertanyaan saya, mungkin bagi kita yang umurnya 60 tahun, kita udah dekat di luar kubur. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Lawan anak-anak kita itu adalah robot. Bisa nggak mikirkan? Waktu saya membaca ini, ada pikiran saya dengan Tuhan. Betapa sangat-sangat sulit anak-anak saya ke belakang nanti. Secara manusia, saya sudah mikir ketakutan, kekhawatiran. Tapi waktu saya membaca firman, saya dipukul oleh Tuhan. Kau pikir aku tidak lebih hebat dari robot? Kau pikir aku tidak lebih hebat dalam ketiadaan? Kau pikir aku tidak lebih hebat untuk bisa menyediakan anak-anak dan keturunan berkat? Kau pikir aku tidak bisa memelihara kehidupan mereka? Maka saya berkata, Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang besar. Kalau kita mulai hidup di dalam kemuliaan Paskah, maka yang optimis, maka yang positif, pikiran yang benar, hati yang tenang, damai, itu muncul dalam hidup kita semua. Sebab secara pasti setiap masalah selalu tersedia solusi. Di setiap masalah selalu tersedia berkat. Di setiap masalah itu masanya Allah. Di setiap masalah di sana ada Tuhan. Di setiap masalah ada orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi penolong bagi kita semua. Di setiap masalah semua ada mujizat. Di
di setiap madrasah diakhiri dengan ending Tuhan berkarya hebat dalam hidup kita semua. Terpujilah Paskah, terpujilah Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Engkau mati bagi kami. Terima kasih Engkau bangkit bagi kami. Tidak ada satu lagi yang bisa menggentarkan kami, mengkhawatirkan kami. Tidak juga aniaya, tidak juga ketelanjangan, tidak juga kekurangan, tidak juga kelaparan, tidak juga kematian. Karena ternyata Engkau prepare dan menyediakan jauh sebelum kami mengalami itu semua. Dan itu membuat kami tenang. Karena Allah kami cermat dan matang mempersiapkan hidup kami. Baik buat hari ini, buat besok, bahkan untuk anak-anak kami satu saat ketika mereka tidak bersama-sama dengan kami. Karena kami sudah bersama-sama dengan Engkau. Anak kami tetap memiliki penyediaan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Engkau memberkati kami di Paskah ini untuk kami menjadi orang-orang Kristen. Melangkah lagi, tidak lagi memberikan persembahan yang berbau kematian dan mayat, tapi memberikan persembahan yang berbau kehidupan. Kami tidak lagi meminta, tapi kami berterima kasih karena Engkau menyediakan. Itu yang membuat kami setia. Kami tidak mau menjadi orang yang diombang-ambingkan. Karena kami kalau diombang-ambingkan, kaki kami berdua, kami memiliki dua pijakan. Kami justru menderita karena kami tidak mendapatkan apa-apa. Waktu kami bisa memberikan persembahan hidup, maka kami fokus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja kami, setia kepada istri kami, setia kepada suami kami, setia kepada keluarga kami. Terima kasih. Berkatilah jemaat kami satu persatu dalam setiap usaha. Saudara-saudara kami yang hari ini datang, baik itu dari Tangerang, pulang dari tempat, kasih kami yang mengejar mereka, memeluk mereka, tak kekurangan mereka semua, kebajikan, kemuliaan. Dan Engkau menyediakan lebih dahulu. Sekarang dengan iman kami dalam kekuatan Paskah kami berkata, hai masalah di mana sengatmu? Hai tekanan di mana sengatmu? Hai pergumulan berat di mana sengatmu? Hai kejahatan di mana sengatmu? Karena kasih Allah dalam karunia jauh lebih perkasa, lebih dahsyat dari apa yang Kau berikan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagem boleh berada di depan. Kita sama-sama mari bangkit berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada petugas persembahan, silakan. Kita akan memberikan persembahan. Setelah persembahan nanti akan ada penampilan persembahan dari kaum pria, kaum wanita, dan juga dari pemuda. Untuk kaum pria boleh disiapkan terlebih dahulu. Sambil menyiapkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau memberikan apa yang sudah seharusnya kami berikan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan kami yang memberi, dan berkati juga tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kepanjangan tangan Tuhan dan untuk memuliakan kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari berikan yang terbaik lagi. Yeah.
Kita akan menyaksikan penampilan persembahan dari kaum pria. Untuk kaum wanita dan juga pemuda boleh mempersiapkan setelah ini. Shalom Jemaat GSJA. Damai sejahtera bersama kita. Mewakili kaum pria, kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang menceritakan tentang kehidupan ini, di mana kita harus bersiap untuk memuji muliakan nama Tuhan karena Dia telah mati dan bangkit pada hari ini untuk kita merayakannya dengan sponsor martabak dari California yang mentok juga dan di sekitarnya. Kami mempersembahkan sebuah lagu dari kaum pria ganteng. Ganteng tuh kalau cantik mah emang kita cowok Pak.
Puji Tuhan, persembahan yang luar biasa dari kaum pria. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari kaum wanita. Mohon ditunggu sebentar karena ibu-ibu biasa rempong. Kogel.
udah selesai. Udah. Itu dicas tuh. Kabelnya mana? Perlu dipotong nggak? Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat kaum wanita. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari remaja pemuda. Kita berdua tahu tujuan kita. Saatnya kita menggoyahkan iman mereka yang percaya kepada Yesus. Apakah dengan tidak mendapatkan godaan mereka dapat disebut orang yang setia? Kita harus menawarkan sesuatu yang menarik buat mereka. Bagi jalan itu manis, apalagi kalau ada imbalannya. Kamu tahu kan? Dan kita punya rencana yang sempurna. 30 kepiting perak ini cukup menggoda siapapun di antara mereka. Sama seperti halnya Yudas Iskariot yang menerima 30 kepiting perak untuk mengkhianati Yesus. Dasar Yudas pengkhianat dan mereka semua calon-calon pengkhianat. Dan kita harus berdoa. Jangan sampai mereka curiga. Ayo, aku di situ komisi. Ada dono. Itu mereka. Ayo kita harus tahu mereka. Siap-siap. Kalian berdua, aku tahu apa yang kalian mau. Aku tahu mereka berdua mau jadi wanita paling cantik di sekolah kan? Mau banget dong. Kamu mau juga kan? Aku punya segalanya dan aku bisa berikan itu sama kamu. Masa sih? Bisa. Aku berikan ini buat kamu, asal kamu mengkhianati Yesus. Ya, kamu juga. Ingat ya, kamu mengkhianati Yesus. Dengan kamu. Kalian gak bosan jadi yang paling cukup di sekolah. Pengen populer juga kan? Kalian tuh sebenarnya keren. Mereka aja yang lupa. Coba ikutin aku. Keren gentle. Ayo lagi. Keren apa jadi keren? Ada caranya. Cukup. Dia nanti Yesus. Itu aja. Itu aja. Kau bakal jadi paling keren. Ayo, ikut kami.
Sekali lagi beri tepuk tangan. Luar biasa kerennya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Dengerin lagi nih, udah sentral nih. Drama pemuda tadi Tadi kan di rumah karena isinya adalah bagian dari di sini dia. sesuatu yang kita bisa ambil. Ada banyak 30 keping perak yang menempel dalam kehidupan kita. Ya. Entah kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya, entah kita menduakan Tuhan karena usaha, karena cat, karena apa ya? Ada banyak orang-orang Kristen yang menjual Tuhan, yang terselubung. Sepertinya kita mengasihi Tuhan, tapi tidak, karena hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu ya, seberapa besar seringkali kita menjual Tuhan ya, sehingga kita tidak menghidupi iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Mari kita merefleksikan drama dari anak-anak pemuda tadi ke dalam kehidupan kita, ambil berkatnya buat kita ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala, terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani pada hari ini, KP yang sudah memberikan pujian, KW yang sudah memberikan pujian. Mohon maaf Bapak Ibu, KW hanya 2 kali latihan ya, dan tadinya kita tidak ingin tampil hari ini, tapi Pastor Bian bilang nanti kehilangan momen gitu ya. Ya akhirnya tampil juga, dan anak-anak pemuda semuanya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri, kami menyambut sukacita. Boleh berdiri, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu baru pertama kali hadir, untuk kami menyambut sukacita. Terima kasih untuk kehadirannya di minggu-minggu yang akan datang. Kalau pas ke puncak, silakan bergabung beribadah bersama dengan kami. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kegiatan minggu ini seperti biasa. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, atas persembahan kasih, atas jerih payah dari Bapak Ibu Saudara semua, sehingga acara Jumat Agung dan Paskah bisa berjalan dengan baik, baik berupa doa, berupa dana, tenaga, material dan sebagainya. Tuhan mengembalikan persembahan dan jerih payah Bapak Ibu Saudara semua berlipat kali ganda. Jadi nanti kita pulang dari tempat ini, Bapak Ibu, ada makanan yang kita bagikan. Jadi mohon tidak mengotori hotel, boleh dibawa pulang. Jadi nanti akan dibagikan oleh Ibu Sandy dan Ibu Tim. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan April. Masih tersisa beberapa yang ulang tahun di bulan April, ya. Ibu Yani tanggal 8, Ananda Yesaya tanggal 11, kemudian Ananda Ivana tanggal 16, Ananda Aditya Setia Prabowo tanggal 16, kemudian Altara Ceko mana Ceko? Itu Oh ya. Selamat ulang tahun buat Ceko. Ini Adi sudah balik ya? Oh ke Bandung, bukan ke Papua lagi? Oh belum ya. Kemudian tinggal satu orang. Selamat ulang tahun buat Ibu Milka sudah selesai. Ada lagi pasangan? Baik, tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ibu Lita yang akan pimpin dalam siapa? Ya, Ibu Lita yang akan pimpin kita dalam doa.
kasih Tuhan Yesus buat kemuliaan Paskah-Mu Tuhan bagi setiap kami hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib buat setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan hidup pada setiap kami ya Tuhan, pada umat-Mu ya Bapa, pada setiap orang percaya ya Tuhan. Engkau juga yang sudah memberikan tujuan hidup yang baik pada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus memberikan kepada setiap kami Tuhan pikiran yang positif, respon yang positif kepada Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dia terus hikmat marifat yang lebih-lebih Engkau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan menjelang siang, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih melalui drama Tuhan, Engkau memberikan contoh yang nyata Tuhan bagi setiap kami, agar kami Tuhan tidak begitu saja Tuhan memberikan hati kami kepada orang-orang yang mau menjegal setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan pernyataan firman-Mu Tuhan untuk kami semakin hari semakin boleh dibenarkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pernyataan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih terus Engkau Tuhan perbarui hati dan batin kami yang terutama, agar kami terus mau merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat dimana kami boleh tinggal di kota Cipanas ini Tuhan, di bangsa Indonesia-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah pilih bagi setiap kami ya Bapa. Kau berikan Tuhan terus pemimpin kami roh yang takut akan Engkau. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, sampai jajaran yang terendah sekalipun ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Engkau benarkan Tuhan bangsa Indonesia di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Engkau selalu nyatakan bagi setiap kami. Kau berkati juga Bapa dan Ibu Gembala kami ya Tuhan, yang sudah Engkau pertaruhkan hidup mereka kepada setiap kami, yang Kau percayakan domba-domba kepada mereka ya Tuhan. Ya terus kami Tuhan boleh berjalan di jalan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih semuanya kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga kami tahu habis-habisnya Tuhan kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang memberikan yang terbaik buat gereja-Mu di Gereja Bissawi ini Tuhan, suatu tempat yang permanen ya Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas tidak dikejar oleh waktu Tuhan, tapi boleh 24 jam di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya Tuhan waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang ada, yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas kesehatan yang prima yang Kau berikan bagi setiap kami, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Mari keluarga kita kasih. Mari keluarga kita kasih dalam Tuhan kita berdiri. Ingatlah Paskah adalah satu kekuatan yang luar biasa. Tak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kuasa Paskah itu bersama-sama dengan kita. Tak ada yang bisa mengubahkan kita dari cinta kasih kita kepada Tuhan. So Yesus yang telah mati untuk kita, yang sekarang tinggal bersama-sama di kita, jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa, jauh lebih dahsyat. Jadi jangan takut tentang hidupmu, tentang masa depan. Percayalah kepada Dia dengan segenap hati. Tinggallah di dalam Dia, berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita, dan dalam kuasa kebangkitannya menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati suami. Tuhan memberkati istri. Tuhan memberkati anak-anak. Semua yang ada di dalam keluargamu hidup di dalam kasih karunia yang tanpa batas dari Kristus. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh di kedua tangan dibuatnya menjadi berhasil. Karena kasih karunia dan berkat kecakapan datang dari Tuhan menyertaimu, sehingga engkau akan bisa melihat peluang-peluang yang baik karena hikmat Tuhan menyertai itu. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Engkau selalu prima buka dan segar dan sembuh dan kuat dalam segala aspek fisikmu. Keluar masukmu engkau akan menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai langkah hidupmu. Dan sampai fajar Maranatha menjemput kita, kita akan bersama-sama dalam kesatuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan kepada orang yang belum percaya pada Yesus, supaya mereka menikmati kasih karunia lewat hidup dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat dan mujizat di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.